Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua yang akan memberikan kisah-kisah yang pernah gua dengar dan gua alami sendiri. Tapi kali ini gua akan bawakan sebuah cerita dari rumor-rumor yang berkembang di masyarakat, yaitu tentang fitnah setelah mati. Kalian tentunya pernah mendengar ataupun mengalami kejadian setiap ada orang habis meninggal, ketika malam pertama sampai malam ketujuh itu selalu ada yang bilang melihat orang ini berjalan di jalan-jalan kampung atau muncul di tempat-tempat biasa dia berada saat masih hidup dulu. Dan kemunculannya tentu dengan bentuk yang sangat tidak ingin kita lihat, seperti berbentuk makhluk yang dibungkus dengan kain kafan, atau lebih sering kita bilang pocong itu, atau seorang wanita yang hamil meninggal dalam keadaan hamil akan menjadi sosok wanita yang sering kita sebut kuntilanak. Nah, kali ini gua pun dulu ya di kampung gua ini pernah beredar rumor beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan ronda jaga malam pernah mengatakan bertemu dengan sesosok pocong sedang mengitari jalanan kampung. Dan kampung gua yang cukup padat ini terdapat jalan-jalan gang kecil, meskipun tidak jauh dari jalan raya tapi lebih ke dalam lagi, hanya jalan-jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan sepeda motor untuk kendaraannya. Nah, kejadian ini sekitar pertengahan tahun 2000-an kemarin, ketika orang-orang yang sedang meronda itu berjalan menuju ujung kampung untuk memastikan keamanan di setiap rumah warga yang ada di kampung gua ini. Dan kata mereka ya, ada di satu rumah sebelah musola, dan rumah itu emang tadinya kosong, sudah lama ditinggal oleh pemiliknya, tapi belakangan ini sudah sekitar 10 tahunan rumah itu kembali ditempati oleh pemiliknya. Dan ketika mereka lewati jalan menuju rumah itu, mereka dikejutkan dengan sesosok makhluk yang berdiri di ujung rumah yang tidak terkena cahaya lampu. Dan jalan itu berbentuk letter T ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan rumah itu berada di sebelah kiri dari jalan letter T itu. Sebelahnya ada sebuah musola dan kebetulan pocong itu muncul di depan tempat wudhu, tapi tidak di area musolanya ya. Tepatnya makhluk itu berdiri di teras rumah yang kosong itu. Kemudian mereka pun, meskipun mereka ya ada 3 atau 4 orang, dan sebut saja salah satunya adalah Kang Usep dari 5 orang laki-laki itu. Kang Usep itu yang pertama melihat, karena dia yang membawa senter berjalan paling depan. Dia awalnya iseng menyoroti setiap sudut-sudut rumah yang
tidak terkena cahaya lampu. Ketika di depan rumah yang pinggirnya musola itu, dia melihat itu ya, sesosok makhluk itu. Awalnya dia tidak mengetahui apa yang berdiri di sana itu. Kemudian dia menyorotkan cahaya senternya, dia pun terkejut. Posisi pocong itu berdiri menghadap musola. Kalau kebetulan Kang Usep melihat, berarti posisi makhluk itu di pinggirnya dia, hanya bagian samping yang terlihat oleh Kang Usep. Kemudian Kang Usep memberitahu kepada 4 temannya, di sana ada makhluk yang menyeramkan. Maaf kalau sedikit terpotong, gua lagi sedikit flu dikit. Mereka terkejut setelah melihat arah cahaya senter yang disenterkan oleh Kang Usep. Tanpa banyak kata, mereka pun lari serabutan ke sana kemari. Ada yang ke arah selatan, ada yang ke arah utara, kembali kemana tadi mereka datang, ada yang ke arah timur. Besoknya mereka pun menceritakan kepada orang-orang bahwa semalam ada pocong yang bergentayangan. Warga pun ada yang percaya, dan kebanyakan ya kalau orang kampung itu masih percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi mayoritas orang-orang yang percaya berada di angka 80%, dan itu cukup banyak, termasuk gua waktu itu yang mendengarnya. Jadi untuk rumor itu gua pun sedikit percaya, karena memang rumah itu gua anggap sangat menyeramkan kalau lewat malam hari ya, karena gua sering pulang dari rumah teman, dan di atas musola itu ada kebetulan rumah teman gua. Dan suatu malam pun gue pernah lewat ke samping ke jalan rumah itu. Nah, sialnya lagi, gue ingat pas gue di depan di rumah itu. Jadi cerita ini sempat gue lupain, tapi kemudian pas di rumah itu gue ingat. Makanya gue dengan sedikit terburu-buru mempercepat langkah, tapi bukan lari ya, gua mempercepat langkah untuk segera melewati area rumah itu, karena gua pun jujur saja semua bulu yang ada di badan gua itu semua berdiri, terutama bulu kuduk itu ya sangat meremang. Tapi alhamdulillahnya selama ini gua kalau pulang malam habis dari teman atau dari manapun, kebetulan gua gak pernah melihat langsung makhluk-makhluk seperti itu. Dan ada lagi satu cerita, kebetulan tetangga kampung terjadinya. Nah, pagi itu kan salah satu warganya meninggalnya sih dengan wajar, karena usia tua dan kebetulan sudah cukup lama sakit. Seperti biasa, setelah acara pemakaman, kemudian karena tradisi di kampung gua masih selalu melaksanakan tahlilan. Setelah sholat isya itu pun digelar lala tahlilan dengan membacakan doa-doa dan surat yasin jamaknya. Nah, setelah setengah jam itu kemudian selesailah tahlilan, dan warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Sekitar jam 10 atau jam 11 malam kan sudah sepi ya. Orang yang meninggal, keluarga yang meninggal itu pun rumahnya sudah tertutup, cuman masih ada kursi bekas orang-orang mengaji dan lampu yang lebih terang karena untuk menerangi orang-orang agar bisa melihat dan membaca Al-Quran di luar. Kebetulan seorang warga yang baru pulang
dari warung karena ada sesuatu yang perlu ia beli. Kebetulan warungnya cukup jauh dari rumah, karena ada pun yang dekat itu sudah tutup, tidak beroperasi kalau jam malam. Orang itu lewat dan tidak mempunyai pikiran macam-macam, karena ya orang meninggal kan emang sudah biasa dan sudah jamak juga. Dia berjalan dengan tenang, santai, tanpa ada perasaan takut sedikit pun, kata dia. Nah, di rumah orang yang meninggal itu kan ada gang kecil, jalan tembusan ke bawah. Dan di bawah itu pun terdapat beberapa rumah warga. Nah, di gang itu kebetulan gelap juga kalau malam. Si orang itu tiba-tiba pengen aja menengok ke sebelah kiri ke arah gang itu. Kemudian kembali dia dikejutkan karena ada sesuatu yang berdiri cukup jauh, sekitar 3 meter dari tempat yang berdiri. Dia pun melihatnya karena sesuatu itu pun tampak bergerak-gerak, tapi dengan posisi diam, tidak berjalan. Kemudian dia menyidik-nyidik. Kebetulan dari pinggir rumah di gang itu ada lampu dari kamar, bias cahayanya menembus dan cukup menerangi meskipun tidak terlalu ke arah gang itu. Nah, dengan bantuan cahaya itu si orang yang lewat ini kemudian melihat sambil menyidik-nyidik, dan dia pun terkejut karena sesosok itu bergerak-gerak dan di kepalanya itu terdapat sekain yang diikat. Dan yang lebih horornya, makhluk itu berjalan ke arahnya, dan semakin lama cahaya lampu yang dari rumah-rumah yang sebelah sini, yang dari orang yang itu, menerangi makhluk itu yang datang. Alangkah kagetnya si orang ini, karena makhluk yang adalah pocong juga ini ternyata orang yang tadi pagi mereka kuburkan, dengan hidung yang masih dicocoki dengan kapas, serta wajah yang pucat, dan kain kafan yang ia gunakan pun masih banyak bercak-bercak tanah merah yang khas kuburan itu. Kemudian si warga itu pun lari tunggang-langgang sambil berteriak-teriak. Warga pun terkejut dan keluar. Si orang ini ditanya-tanya, tapi meskipun sedang panik, orang itu tidak mengatakan bahwa dia ditemui oleh sosok pocong warga tetangga mereka yang tadi meninggal. Orang ini masih cukup menjaga hati keluarganya karena takut keluarganya sedih dan tersinggung. Dan kejadian ini terus berulang 2 hari, 3 hari, sampai ke 7 hari kata mereka. Tapi ya begitu, mereka karena orang-orang kampung gua ini masih menjaga, memegang adat istiadat, menghargai tetangga-tetangga. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa pocong itu menyerupai orang yang meninggal beberapa hari yang lalu, demi menjaga hati keluarganya untuk tidak bersedih. Dan cerita ini alhamdulillahnya tidak pernah terjadi lagi, meskipun ya masih banyak. Bahkan orang-orang pernah bercerita ditampakin pocong ketika mencari air yang mampet, membetulkan air yang mampet ketika di sawah, ataupun air untuk mengairi kebutuhan masyarakat. Mereka selalu ditampakkan,
Tapi untungnya makhluk-makhluk seperti pocong itu tidak pernah mengganggu. Mereka cuma berdiri, menampakkan diri di kejauhan. Kalau orang yang berani, pocong itu pun pergi. Kalaupun orang yang tidak berani, dia akan memutar arah dan kembali pulang, tidak meneruskan pekerjaannya. Sekian cerita yang gua bawakan, yang gua share kepada kalian. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kesalahan kata yang tidak berkenan untuk kalian. Cerita ini mungkin tidak begitu menarik karena gue belum terlalu bisa ya untuk bercerita, tapi mudah-mudahan ini cukup menghibur buat kalian. Dan intinya setiap kita yang mudah-mudahan ya tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kita kebetulan nanti bertemu dengan makhluk-makhluk dan menyerupai orang-orang yang kita kenal dan sudah meninggal, mohon tidak mempercayai dan meyakini bahwa makhluk itu adalah orang yang pernah hidup dahulu. Itu adalah tipu daya jin, fitnah untuk orang-orang yang telah mati. Semoga kita dijaga oleh Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati, dari godaan-godaan setan yang selalu menyesatkan. Tetap jaga keimanan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.